Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Arbain dengan NIM 120400046 from Studi Teknik Telekomunikasi ingin mengerjakan kuis jaringan akses nirkabel kelas RB. Di sini bisa kita lihat ada panduan kuisnya. Simulasikan topologi jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada rangkaian yang dibentuk atau topologi jaringan yang sudah dibentuk dari panduan yang sudah diberikan. Di sini ada petunjuk soal, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain.itera.ac@itera.ac.id. 2. Lakukan pengujian dengan cara melakukan mengirim email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user yang berbeda. Baik, di sini sudah ada panduannya. Lalu saya ikuti panduannya di sini. Udah saya buat. Di sini ada 4 server. Ada server web dengan ada server DNS server. Di sini ada mail server, ada DHCP server. Lalu ada 2 switch. Switch yang pertama buat downlink, lalu switch yang kedua buat uplink. Lalu ada juga CO Central Office Server atau bisa disebut MSC, sebuah provider jaringan, dan tiap MSC terhubung 2 sel tower. Sini saya buat MSC Telkomsel 1, Telkomsel 2, dan konektor melalui kabel koaksial menuju tower sel 1 dan tower sel 2. Dan tiap tower bisa terhubung dan setiap tower terhubung satu user atau satu sel. Mungkin sebelum jauh, pertama di setting pada web servernya. Settingan web server. Ini gateway-nya kita buat 8002. Di sini untuk menuju router, downstream, dan untuk DNS servernya saya setting seperti yang ada di panduan 888. Saya samakan yang ada di panduan. Gimana sih ini? Untuk di web server, lalu ini terhubung pada fase Ethernet dengan web server sendiri punya IP address 8.8.8.10, subnet masknya yang sudah ditentukan. Lalu server DNS servernya IP address-nya juga 8.8.8.8. Ini sudah dia di-on-kan. Lalu DNS servernya kita masukkan domain yang pertama itera.ac.id dengan terhubung ke mail server 8.8.8.11, lalu www.itera.ac.id dengan domain server, lalu IP-nya 8.8.8.10 untuk web server. DNS ini terhubung agar ke setiap pelanggan atau ke setiap pengguna yang terhubung pada router nanti bakalan bisa terkoneksi atau terintegrasi satu sama lain. Lanjut. Untuk fisikalnya tidak ada yang dirubah. Ke mail server. Di mail server ini kita koneksikan atau hubungkan
pada email dengan domain itera.ac.id di sini, dan siapa saja user yang bisa menggunakan domain ini adalah Diki, Balter, Arthur, Zaki, Iqbal, dan Anggara. Dan di sini bisa kita lihat Diki laptop, Arthur smartphone, Zaki PC, Iqbal smartphone, Anggara tablet. Oke. DHCP server. Nah, di sini untuk kita mengintegrasikan email dan DHCP-nya. Jadi kita on-kan saja, tadinya off. Email address. Sudah di-on-kan. Kita konfigurasikan pada kabel Ethernet 0.5 dengan default gateway 8.0.0.2 dan DNS servernya 8.8.8.12. Dari keempat server ini terhubung ke suatu switch lalu menggunakan jenis IP pada kabel strike dengan IP 8.0.0.2 dengan itu untuk downstream, untuk upstream untuk downstreamnya ke pelanggan 10.0.0.1. Lalu di sini masuk ke router. Pertama yang disetting untuk fisikal nggak ada. Nah, untuk pas internetnya kita masukkan IP yang dari switch. Jadi untuk downstreamnya 8.0.0.2, subnet masknya udah ditentukan. Lalu fase Ethernet 0.1 dari router yang ini 0.1 kabel ini caranya. Ini tuh fase Ethernet 0/1. Sorry, bukan titik 0/1. Kita masukkan 10.0.0.1 untuk fase Ethernet 0/1. Lalu jangan lupa dimasukkan RIP-nya 8.0.0.0 atau 8.0.0.2 nanti terotomatis dari 8.0.0.0 dan juga di sini 10.0.0.1 nanti udah terotomatis menjadi 10.0.0.0. Lalu setelah itu CLI. CLI ini sendiri digunakan untuk membuat apa sih, lupa namanya, untuk membuat IP dynamic atau kayak membuat IP otomatis dari angka sekian sampai angka sekian. Seperti contoh di sini, pertama saya masukkan configure terminal. Lalu saya masukkan interface fast Ethernet 01 yang dari 10.0.0.1 ini akan dikirimkan IP dynamic-nya. Dan di sini dimasukkan IP DHCP excluded address 0.0.10.0.1 sampai 10.0.0.20. Nah, di sini dapat diartikan kan di sini kan dari IP 10.0.0.1 sampai
10.0.0.20 itu diekskludkan atau bisa dikatakan itu tidak bisa dipakai. Jadi nantinya untuk tiap-tiap user ini akan mendapatkan IP 10.0.0.21 hingga seterusnya. Di sini menggunakan DHCP ini sendiri. Lalu IP DHCP full cell untuk setiap cell. Lalu IP networknya dimulai dari yang 10.0.0.1. Maka di sini digunakan 10.0.0.1 dan jangan lupa subnet masknya 255.0.0.0. Lalu untuk DNS servernya biar terintegrasi dari yang sini pakai IP 8.8.8.8. Lalu setelah itu di exit N. Maka seluruh user-user ini mendapatkan IP dynamic seperti kayak laptop, CO server ini mendapatkan IP dynamic-nya masing-masing. Kita akan melihat apakah IP-nya sudah dynamic. IP configuration. Nah, di sini sudah terdapat IP dynamic 10.0.0.22. Dia ngacak jadi. Kita cek lagi laptop Balter. Dia sudah mendapatkan IP dynamic tuh 10.0.0.27. Lalu kita lihat di MSC central office centernya sudah mendapatkan kabel backbone. Nah, di sini sudah mendapat IP dynamic 10.0.0.21. Lalu untuk terhubung dari switch to access point-nya diinikan dulu dibuat SSID-nya dulu. Jadi saya buat nama access point-nya hotspot gubuk dengan autentikasinya WPA2 PSK untuk enkripsinya dari 1 sampai 8. Lalu yang bisa terkonek ialah hanya laptop Balter di sini. Karena ya saya masukkan ke dalam saya terhubungkan ke dalam internet yang ada pada akses point-nya sendiri. Ini saya masukkan secara manual. Maka laptop Balter akan terhubung otomatis ke hotspot gubuk. Apabila ini saya hapus, untuk wirelessnya saya hapus, contoh hotspot gubuk, saya hapus, maka tidak akan terhubung. Ini saya hubungkan kembali, maka dia otomatis terhubung. Tinggal menunggu sinyal. Oke, langsung saja terhubung. Oke, untuk yang kabel-kabel ini saya menggunakan kabel strike yang berwarna hitam. Lalu ini kabel cross dari switch menuju MSC. Kabelnya berukuran agak sedikit tebal. Pada switch ini bisa terhubung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa terhubung 12 MSC. Dan pada tiap MSC ini bisa terhubung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa terhubung 6 cell tower. Jadi satu switch bisa terhubung 72 tower kurang lebihnya. Itu untuk maksimum kapasitas. Jadi pada central office-nya sudah mendapatkan
IP dynamic yang sama. Lalu pada settingannya ini saya berikan nama PT Telkomsel 1. Lalu cell tower ini sudah saya berikan nama providernya untuk tower Telkomsel tower_Telkomsel 1. Ini nama providernya tower Telkomsel 2. Yang ini namanya tower Telkomsel 3. Dan yang ini namanya tower Telkomsel 4. Untuk kabel koaksial sendiri coverage-nya bisa sampai 1000. Lalu pada smartphone pada ponsel atau pada tablet yang ada untuk tiap user itu harus diintegrasikan ke tiap provider IP-nya. Jadi kita konekkan dulu pada tiap user untuk mengkonekkan konfigurasinya. Jadi untuk di 3G 4G cell, ini saya masukkan tower Telkomsel 1. Jadi sudah otomatis terhubung pada iPhone, pada smartphone Arthur bisa tergabung tower Telkomsel 1. Apabila saya ubah menjadi tower Telkomsel 3, maka dia akan otomatis terhubung ke tower Telkomsel yang ketiga tuh. Maka mengikuti panduan saya membuat satu sel satu user. Untuk mempersingkat waktu, kan sudah ditemukan tiap-tiap IP dynamic-nya dan DHCP-nya juga, DNS-nya telah diatur dengan IP yang sama 8.8.8.8. Maka di sini pada tiap-tiap user dimasukkan email, dibuatkan email. Ini Pondiki, configure email, saya masukkan username Diki, email addressnya diki.domain, menggunakan domain yang dimasukkan di dalam DNS tadi di email server @itera.ac.id. Incoming mail server menggunakan IP yang ada pada mail server 8.8.8.11. Maka udah otomatis terintegrasikan Diki dengan kata sandi 1, 2, 3, sampai 4. Jadi emailnya sudah terhubung atau terkonek pada server pusat. Untuk panduannya di sini kan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kok nggak konek ini? Sabar. Ini masuknya 1. Emang kadang ini kadang-kadang ngelak ini. Global setting. Wireless default. Dan pada IP setiap user itu dapat diatur melalui MSC
pada rentang 100 sampai 149. Jadi untuk start IP address-nya 172.16.1.172.16.1.101. Jadi dari rentan 100 sampai 149 dan itu sudah diatur dynamic secara keseluruhan. Waduh, kok ini nggak connect ini. Nah, dia udah terhubung otomatis. Oke, kita langsung simulasikan saja petunjuk dari PPT-nya. Daftarkan akun email, menggunakan domain itera.id dan lakukan pengujian dengan melakukan mengirim email pada masing-masing user. Setiap user melakukan pengiriman 2 ke user yang berbeda. Oke, karena waktu Zoom-nya sudah 10 menit, kita akan langsung coba saja. Ada laptop Diki, kita mengirimkan email kompos tuh dari Diki menuju Balter dengan domain. Karena dia mengirim email, kita gunakan .itera.ac.id. Jadi untuk www.itera.ac.id hanya untuk website ya kawan-kawan. Di sini subjek halo Balter. Ini bayar utang kita sendkan saja. Oke, lalu kita langsung saja kirim lagi ke Zaki. Zaki.itera.ac.id. Zaki sayang subjeknya. Zaki main yuk. Kita kirimkan saja. Diki mengirimkan 2 pesan ke Zaki dan Balter. Kita cek pada Zaki. Pada email. Oke. Receive. Tuh ada pesan dari Diki. Zaki main yuk. Kalau kita mau nge-reply atau membalas, kita tinggal reply. Kita klik bawahnya, ayo. Kapan, Dik? Kita langsung uji coba saja. Kita send. Kita lihat langsung di Diki. Emailnya receive. Diki sayang tuh. Kapan, Dik? Reply lagi. Malam ini, Jack. Oke. Tadi kan Diki mengirim 2 email ke Zaki dan ke Balter. Kita cek di Balter apakah ada email dari Diki. Stop, email, receive. Halo Balter. Oke. Bayar utang Ini ditagih nih. Dan kita uji coba yang terakhir adalah Anggara di sini. Ada Anggara, kita coba kirim email Anggara. Compose to Arthur. itera.ac.id. Subjek Arthur sayang. Arthur, jangan sedih-sedih ya. Kita kirim tuh Arthur dari Anggara. Kita cek di Arthur apakah ada pesan dari Anggara. Cek email. Oke, di sini receive. Oke, ada masuk. Sudah dapat diuji coba ya kawan-kawan. Pada topologi jaringan yang telah saya buat. Jadi untuk 8002 ini untuk
downstreamnya, dan untuk upstreamnya adalah 10.0.0.1. Dan sini apabila ingin menambah end device seperti laptop atau menambah lagi smartphone, apabila ingin terhubung maka dimasukkan lagi pada DNS yang ada pada mail DNS dan web server yang ada pada server awal. Ini kita masukkan, kita masukkan pada mail server, kita masukkan lagi misalkan smartphone 2. Kita buat smartphone 2. Kita buat sandinya apa? Oke, smartphone 2 udah masuk. Nah, kita hubungkan lagi ininya, emailnya dengan smartphone 2 mail itera.ac.id 8.8.8.11. Nah, di sini dimasukkan ke DNS server, IP pada DNS server. Usernya smartphone 2 ini sandi 1 2 3 4. Oke, kita save. Enter. Oh, smartphone 2 itera. Oke, kita coba kirim pesan. Dia tidak bisa terkirim pesan ya kawan-kawan ya, karena dia tidak terhubung ke sinyal manapun. Coba kita masukkan ke hotspot gubuk. Kita konfigurasikan wireless di sini. Kita masukkan WPA2 tester di sini, masuk SSD-nya, hotspot gubuk. Masukkan kata sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, dia apakah langsung terhubung? Langsung terhubung ya kawan-kawan ya. Kita coba kirim email. Kita coba kirim email ke Zaki. To zaki.itera.ac.id. Hai Zaki. Zaki bayar utang ya. Utang ya. Kita kirim saja apakah dapat terintegrasi melalui mail server. Kita buka Zaki. Oke, sorry. Mail masuk smartphone 2. Hai Zaki, Zaki bayar utangnya. Oke. Mungkin segitu saja presentasi dari kuis yang dipaparkan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah semanapun, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop share.